Nah, ini cocok banget ini buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada yang mewakilkan pertanyaan teman-teman semuanya gitu loh. Bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang gitu loh. Teman-teman setuju nggak kalau saya bahas hal ini gitu loh? Kira-kira ini juga bagian dari pertanyaan teman-teman semuanya nggak sih? Teman-teman juga berharap dengan hal yang sama. Teman-teman juga pengen bagaimana sih sebenarnya caranya kita galbay dengan aman dan tenang. Oke. Untuk video yang sudah saya update kemarin, teman-teman sudah nonton apa belum? Kemarin saya sempat update beberapa video yang mana saya membahas di sana itu tentang sadapan, galeri, dan data kontak. Nanti teman-teman bisa tonton ya. Nanti teman-teman bisa nonton. Habis itu saya juga membahas di sana tentang pinjol legal tidak harus kita lawan gitu loh ya. Jadi kita jadi penakut pun nggak ada masalah dengan cara mengganti nomor, menghapus WhatsApp, dan mengganti email. Itu caranya, kita nggak perlu melawan mereka. Kalau kita lawan kita pasti kalah gitu loh, karena mereka lebih memahami segi ancaman, sementara kita ini masih terhanyut dengan rasa bersalah. Nanti teman-teman bisa tonton ya, linknya bisa saya sematkan nanti. Oke, sekarang ada pertanyaan bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang. Poin aman dulu ya buat teman-teman semuanya. Nanti setelah aman baru tenang, insya Allah Anda pasti tenang. Poin aman dulu. Aman yang Anda maksud, saya nggak tahu nih lebih spesifik yang ada dalam pemikiran teman-teman itu seperti apa, saya nggak tahu. Cuman saya coba gambarkan aja ya, mudah-mudahan tepat sasaran. Apakah aman menurut teman-teman itu tidak sebar data, tidak menghubungi kondar, dan habis itu tidak melakukan teroran sampai tidak datang ke rumah? Apakah seperti itu aman yang teman-teman maksud? Kalau seperti itu aman yang teman-teman maksud, coba isi dulu di kolom komentar. Karena persi aman itu setiap dari kita itu pasti berbeda-beda gitu loh. Tapi biasanya orang-orang kalau sudah bertanya bagaimana dengan aman dan tenang gitu loh, pasti dasarnya ya amannya itu tidak dikunjungi gitu loh. Jadi teman-teman merasa kalau misalnya mereka datang ke rumah itu kita sudah tidak aman sama sekali gitu ya. Tapi kalau memang iya benar seperti itu yang teman-teman minta, istilahnya dengan aman dan tenang, ya rasa saya kalau soal ada atau tidak DC datang ke rumah dan segala macam, inilah yang menjadi penyakit dari teman-teman semuanya gitu loh. Ya, Anda itu terbebani karena pemikiran Anda sendiri. Padahal kalau Anda bertanya galbay dengan aman, otomatis dalam pemikiran Anda FC-nya tidak datang ke rumah. Sebisa mungkin mereka tidak boleh berkunjung ke rumah, dan kalaupun itu terjadi, kapan mereka akan datang? Itu yang Anda pikirkan selalu kan. Kalau hal itu benar ada dalam pemikiran teman-teman semuanya, saya pengen untuk mengatasi keamanan dalam pemikiran Anda itu, coba jujur dan terbuka ya sama keluarga Anda. Coba Anda jujur, coba Anda terbuka gitu loh sama anggota keluarga Anda. Karena biasanya orang yang bertanya ada atau tidak FC datang ke rumah, aman atau tidak ketika galbay, tapi tujuan dibalik amannya itu apakah DC berkunjung atau bisa nggak kita mengatasi supaya DC tidak datang ke rumah, mendingan saya saranin Anda jujur dan terbuka dengan orang tua Anda. Itu pasti akan menyelamatkan Anda gitu. Karena biasanya hal-hal seperti itu dipertanyakan orang-orang kan karena dia tidak mampu jujur dan terbuka aja, itu aja masalahnya gitu loh. Kalau dia sudah mampu jujur dan terbuka, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Habis itu yang Anda tanyakan juga tentang aman galbay ini adalah apakah mereka menyebarkan data? Begitu nggak dari teman-teman semuanya? Kalau memang itu juga pertanyaan Anda supaya Anda mendapatkan ketenangan aman atau tidak ketika galbay, coba tanyain ke diri Anda dulu ya. Sebar data itu sebenarnya bukan saya yang menjawab ataupun orang lain yang menjawab. Sebar data itu diri Anda sendiri yang menjawab. Kenapa seperti itu, Bang? Ini kan kita meminjam di pinjaman online. Otomatis kita mengajukan 2 nomor kontak darurat. Ya, 2 nomor kontak darurat. Sejauh Anda galbay atau sepanjang Anda galbay ini, ada nggak laporan di luar dari kontak darurat Anda ini? Kalau ada, berarti mereka menyebarkan data. Tapi sejauh hal itu tidak ada, berarti mereka tidak menyebarkan data. Jadi jangan ditambah lagi gitu loh. Ya. Karena memang pada dasarnya saya pikirkan gini loh. Aman atau tidaknya itu, terkadang kita ini terlalu percaya dengan pemikiran-pemikiran buruk yang ada pada diri kita gitu loh. Ya. Padahal fakta tidak seburuk itu, tapi pemikiran kita entah kenapa dituntun selalu untuk memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang kali, walaupun hal yang sama itu adalah hal negatif. Harusnya sesekali pemikiran kita juga dirawat juga untuk memikirkan hal-hal yang positif, supaya ada keseimbangan.
Kalau seperti ini kan nggak ada keseimbangan sama sekali gitu loh. Soal FC datang ke rumah, soal sebar data, ini kan perkaranya karena Anda tidak mampu jujur aja nih. Ada sesuatu yang sedang Anda tutupi, Anda tidak pengen orang lain tahu. Ya, berarti menandakan Anda belum siap menerima kenyataan hidup Anda hari ini. Ya, Anda belum siap menerima takdir yang sudah ada pada diri Anda gitu loh. Anda akan menjadi orang yang merugi loh. Ya, jadi usahakan buat teman-teman semuanya, jangan tanya lagi soal penyebaran data, soal FC datang ke rumah. Lebih baik hari ini, kalau memang duit Anda tidak ada, Anda tidak mampu bayar, PR-nya kan kita, setelah kita galbay ini bukan berarti kita berhenti berusaha kan. Kita tetap berusaha kok, kita tetap bekerja juga, mengumpulkan uang juga, walaupun ini bukan untuk bayar hutang, tapi minimal untuk menyambung hidup. Ya, kan Anda nggak mati setelah ini, masih tetap hidup kan, masih melaksanakan kehidupan secara normal. Oke? Kendalikan cara berpikirmu, jujur dan terbuka. Habis itu kalau soal sebar data, Anda yang lebih tahu. Sejauh belum ada laporan di luar dari orang yang menjadi kontak darurat, berarti mereka tidak menyebarkan data. Ya otomatis aman-aman aja dong. Ya, habis itu kita masuk kepada tenang, karena tadi juga ditanyain soal galbay aman dan tenang kan. Sekarang kita masuk kepada poin tenang, bagaimana kita galbay dengan cara yang tenang. Untuk galbay dengan cara tenang, ya tenang ini berbagai macam versi ini. Harusnya teman-teman taklukkan dulu penyebabnya apa ini, sumbernya apa gitu loh. Berulang kali saya menjelaskan gitu loh. Kita nggak usah capek-capek membenahi akibat, tapi kita harus mencari sumber dan penyebabnya. Akibat, ya contoh, akibat dari Anda bertanya soalnya ada FC datang ke rumah, mereka menyebarkan data, atau nanti Anda dipermalukan dan segala macam. Ini akibat. Ya, ini akibatnya. Penyebab dari Anda bertanya hal ini apa? Kita harus tahu dulu penyebabnya dari mana. Kenapa Anda bertanya seakan-akan DC yang berkunjung ke rumah ini adalah sesuatu yang menakutkan? Apa penyebabnya? Ya, Anda harus kenali. Kalau Anda tidak kenal penyebab dari ketakutan Anda, gimana Anda bisa galbay dengan tenang? Orang penyebabnya aja Anda nggak tahu kok. Kalau Anda bilangin penyebabnya karena galbay bang, karena tidak mampu bayar, ya sudah Anda kan bisa bekerja. Anda galbay itu gagal bayar. Kenapa? Karena duit Anda nggak ada. Berarti solusinya Anda bekerja. Sekarang poinnya bukan soal bekerjanya, tapi soal kedamaian dari pemikiran kita. Kita bertanya apakah ada DC datang ke rumah? Apakah mereka menyebarkan data? Ya, apakah data saya akan disalahgunakan? Ini kan ada penyebabnya di balik itu. Penyebabnya yang mana? Penyebabnya karena Anda selalu membiarkan telepon Anda sendiri. Ya, telepon ini sumber kepanikan yang akan mengganggu ketenangan Anda. Anda sudah damai dengan diri Anda sudah oke lah. Saya sudah menyatakan tidak mampu bayar. Oke, duit Anda sudah tidak ada. Telepon Anda masih aktif. Anda ditelepon. Ya, selesai Anda mengangkat telepon, kepanikan terjadi. Oke. Anda menyampaikan, oke, saya akan hadapin apapun risikonya. Ya, saya benar-benar sudah tidak ada uang lagi. WA Anda masih aktif, Anda mendapatkan chat, Anda panik lagi. Ya, berarti ini penyebab dari Andanya tidak tenang. Penyebabnya ya dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Kalau Anda sudah tahu penyebabnya, Anda pengen galbay dengan aman dan tenang, penyebabnya ini harus Anda basmi. Nggak bisa akibatnya aja yang Anda benahi, kalau penyebabnya Anda biarkan. Itu loh. Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, bang gimana caranya galbay aman dan tenang? Ya udah, caranya seperti itu. Selain kamu jujur dan terbuka dengan orang tua, orang terdekatmu, ya, habis itu untuk ketenangan batinmu sendiri, kamu harus memutus semua komunikasi yang ada. Karena kehancuran pemikiranmu itu disebabkan karena telepon yang kamu biarkan. Perasaan yang selalu baperan dan segala macam itu karena WhatsApp yang selalu kamu baca, karena email gitu loh. Itu sumbernya. Ya. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau kita sepakat hari ini Anda pengen galbay aman dan tenang, saya berharap selain Anda jujur dan terbuka dengan orang tua, Anda juga wajib memutus komunikasi ini. Ya, kalau Anda tidak bisa putus komunikasi ini, jangan harap Anda akan tenang. Karena itu penyumbangnya.
Setiap hari Anda digores dengan beberapa kata-kata yang dilontarkan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Mana mungkin Anda akan tenang? Yang ada hidup Anda makin sengsara. Ya, ini yang harus teman-teman pahami dan teman-teman kenali lagi. Kalau kita pengen galbay dengan aman dan tenang, apa penyebab kitanya tidak tenang? Apakah ketika kita menerima telepon kita langsung gangguan, kita mendapatkan chat WhatsApp kita langsung baperan gitu loh, kita mendapatkan email kita langsung gemetaran, berarti ini penyebabnya kita tidak tenang. Ya, putus semua penyebabnya, akibatnya pun akan hilang sendiri dalam diri Anda. Habis itu kita masuk, apakah kita harus bayar pinjol walaupun dengan keterpaksaan? Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Kalau bayar hutang itu memang wajib, harus ya, terpaksa atau tidak itu nggak peduli karena Anda sudah berhutang ya. Tapi kalau Anda bayar hutang terpaksa untuk gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikannya, ini baru nggak bagus. Oke, kalau pertanyaannya hanya semata apakah kita wajib membayar pinjol atau harus membayar pinjol, ya harus karena itu hutang kita. Kalau kita mampu, tapi didasari dengan keterpaksaan, kita harus menggali lubang tutup lubang, ini nggak boleh. Ya, tapi kalau duit kita ada, ya kita terpaksa harus bayar, ya wajar karena memang itu hutang kita gitu loh. Ya kan ada kesepakatan di awal. Tapi yang tidak wajar itu kita menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Ya, jadi kalau Anda pengen bayar pinjol, tanyain ke diri Anda masing-masing, Anda mampu atau tidak. Karena hanya masing-masing individu yang bisa menjawab dia ada uang atau tidak, dia mampu atau tidak. Itu cuma masing-masing Anda yang tahu. Orang lain nggak akan tahu. Ya, Anda ada uang atau tidak ada uang, orang lain nggak akan tahu gitu loh. Orang lain hanya mendengar dari ucapanmu. Kalau kamu bilang nggak ada duit, ya sudah gitu loh. Taunya ada duit atau tidak itu hanya dirimu. Mampu atau tidak hanya dirimu. Tapi yang saya sematkan di sini, jangan membayar hutang dengan cara berhutang. Ini tidak akan pernah menyelesaikan. Ya, jadi kalau kamu pengen menyelesaikan hutangmu, usahakanlah dengan hasil kerja dan jerih payahmu gitu. Ya, tanpa perlu gali lubang tutup lubang. Nah, jadi begitulah kurang lebih jawaban dari saya. Kalau teman-teman masih mencari tentang bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang, dan habis itu apakah kita wajib membayar pinjol dengan keterpaksaan, ya, itu jawaban dari saya. Oke, silahkan isi di dalam kolom komentar kalau masih ada pertanyaan yang rasanya mengganggu pemikiran teman-teman semuanya. Ya, ketika saya tertawa teman-teman semuanya, sebenarnya udah hal-hal ini bukan hal-hal yang baru lagi ya, tapi ya kayak mana gitu loh. Orang yang galbaynya orang-orang baru kayaknya gitu loh. Jadi dia sudah paham sebenarnya kan. Banyak di sini yang menyatakan dia galbay, dia nggak mampu bayar atau telat bayar seperti di Kredit Pintar, di EasyCash, di Ada Kami, atau di Ada Pundi dan lain sebagainya gitu loh. Kayak Samir pinjam duit gitu kan. Itu pinjol-pinjol legal semua ya, pinjol-pinjol raksasa juga gitu lah ya kan. Pinjol yang mana mereka itu adalah telah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan gitu loh. Tapi entah kenapa kawan-kawanku ini selalu dengan hal yang sama gitu loh. Bang, saya diancam bang, saya di gini bang, di ini bang gitu ya. Oke, saya coba bahas aja ya di sini ya. Selamat pagi kak, bisa bantu saya nggak? Kak, saya ada coba galbay mandiri. Ini bahasa saya paling nggak suka ya, coba galbay mandiri. Ini teman-teman, tolong jangan pakai kata coba-coba gitu loh. Anda galbay itu, Anda tahu nggak galbay itu artinya apa? Gagal bayar. Gagal bayar ini bukan soal dicoba-coba atau mau-mauan, enggak. Tapi gagal bayar ini dikarenakan memang keadaan yang sudah tidak mampu lagi. Jadi nggak ada mandiri dan segala macam. Galbay ya galbay aja sendiri gitu loh. Karena fakta hidup ada uang atau tidaknya itu Anda yang tahu gitu ya. Jadi jangan bilang saya coba galbay mandiri. Emang Anda galbay mau dibantuin orang, yang ada dibantuin menghabisin duitmu yang ada gitu loh. Ya. Di 4 aplikasi, ada Pundi, ada Kami, sama EasyCash. Satu lagi mana nih? Hilang satu lagi. Berarti 3 aja dulu ya di 3 aplikasi. Udah 3 bulan nggak bayar, sekarang malah diteror ke medsos teman. Ya Allah, malunya. Saya udah 3 orang yang sebar data di medsos. Oke. Anda diteror ke medsos teman Anda. Ya Allah, malunya. Oke. Sekarang Anda malu dan Anda berinisiatif untuk membayar. Membayarnya ke aplikasi mana? Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi.
Pinjol legal, ya, liciknya pinjol legal itu adalah mereka mengancam tapi tidak gentleman. Ya. Karena udah ada kong kali kongnya dari atas, sudah ada sandiwaranya gitu loh. Makanya saya selalu himbau buat teman-teman semuanya. Sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, apa step awal yang harus Anda lakukan? Komunikasi. Ya kan? Komunikasi paling awal gitu loh. Anda tidak mau stres, Anda tidak mau diganggu, WA-mu hapus, teleponmu ganti, emailmu ganti, udah selesai. Ini udah bilangin galbay, tidak mampu bayar, tapi disuruh ganti nomor nggak mau, disuruh hapus WA nggak mau, disuruh ganti email nggak mau, tapi setiap hari kerjanya mengeluh. Bang, saya diancam bang, bang saya diteror bang, benaran atau tidak, benaran atau tidak, selalu itu yang dipertanyakan. Sampai kapan? Padahal Anda tahu sumbernya gara-gara telepon ini, sumbernya gara-gara WhatsApp ini, sumbernya gara-gara email ini. Kenapa Anda tidak hilangkan sumbernya gitu loh? Jadi kadang saya mikir, ini teman-teman saya yang selalu bertanya, bang ini gimana? Anda sayang nggak sih sama diri Anda? Kalau Anda sayang sama diri Anda, harusnya Anda tidak biarkan sesuatu kepanikan itu ada pada diri Anda gitu loh. Anda sudah tahu bahwasannya ketika Anda mendapatkan telepon yang nadanya mengancam, itu pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi. Ya, habis itu ketika Anda mendapatkan chat dengan nadanya caci maki dan penghinaan, hati Anda tidak bisa berdamai. WhatsApp juga seperti itu ketika Anda sudah mendapatkan somasi hukum. Ya, badan Anda semuanya gemetaran. Berarti 3 hal ini adalah masalah bagi diri Anda. Kenapa masalah ini tidak Anda buang, tidak Anda atasi? Kenapa malah dinikmati? Dia bilangin medsos teman, ya Allah malunya. Ya sudahlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya ya. Terus yang saya bilang di sini, yang neror aplikasinya apa? Terus dia bilang, nggak nyebutin kak. Kalau nggak nyebutin terus kamu malunya kenapa gitu loh. Kan tinggal kamu bilangin sama temanmu, coba dong tanyain, itu aplikasi apaan sih? Perasaan saya nggak ada minjam kan? Gampang kita bilang kayak gitu. Ya kan? Biar teman kita bertanya, kamu dari aplikasi mana? Berani nggak dia nyebutin? Ya kan? Biasanya mereka kan nggak mau menyebutin hal-hal itu, karena mereka melindungi aplikasi mereka masing-masing. Walaupun kita tahu aplikasinya ya itu aja gitu loh. Ya nggak sih? Aplikasi yang hijau-hijau itu semuanya serem-serem. Tapi seseram mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Kalaupun mereka menyebutkan nama aplikasi, penagihnya tidak melakukan dengan nada ancaman. Oke? Nggak nyebutin kak. Oke, saya lihat lah ya. Saya sensor-sensor di sini teman-teman, karena di sini ada foto keluarga yang bersangkutan juga. Jadi kita nggak layak ditayangin ya, oke? Ini mana ini? Oh, ini kayaknya orang wedding ya. Kayaknya WA-nya WA bisnis gitu ya. Sudah tidak perlu panjang lebar. Jangan kau coba-coba untuk lari dari tanggung jawab hutang. Kau selesaikan hutang kau sekarang kalau kau tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Jadi jangan sampai nama baik kau di apa tadi itu? Mana dia? Hilang dia, nggak ada sambungannya. Jangan sampai nama baik kau di mana tadi? Hilang. Ada kelanjutannya. Jangan sampai nama baik kau di apa? Hilang kawan, nggak ada kelanjutannya. Jangan sampai nama baik kau di. Ini sesuai kan dengan yang saya sampaikan. Tadi saya bahas tentang peretasan soal mereka mencuri, mengambil data galeri dan data kontak. Oke. Dan tujuannya mereka itu kan sesuai kan yang saya sampaikan. Mereka mengambil data-data pribadimu itu tujuannya akan dikirim lagi melalui chat WhatsAppmu. Sama dengan kata-kata yang mereka bilangin ini. Sudah tidak perlu panjang lebar, jangan kau coba-coba untuk lari dari tanggung jawab hutangmu. Kau selesaikan hutang kau sekarang, kalau kau tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Nah, berarti kan ketika dia kirimkan data kontakmu, nih, jangan sampai melebar ke kontak-kontakmu ini. Nah, kan kayak gitu. Jadi dia ngirimnya melalui chat WhatsApp. Makanya ketika kita telat bayar, kita sudah menyatakan tidak mampu bayar, WhatsApp ini paling utama Anda hapus. WhatsApp paling utama gitu loh. Setelah WhatsApp apalagi bang? Telepon. Telepon paling pertama juga, harus Anda hapus juga. Email. Udah, kalau 3 hal ini sudah nggak ada, data yang mereka pegang nggak ada gunanya. Ya baik itu foto selfie, foto KTP-mu, dan data-datamu segala macam, nggak ada gunanya bagi mereka. Apa gunanya? Orang dia nggak bisa lagi menggertakmu menggunakan datamu tadi.
Ya, paham ya teman-teman semuanya? Habis itu dia bilangin kayak gini, hidup masih enak giliran ditagih banyak alasan. Aku mau tahu ini dari aplikasi apa gitu, saya baik-baik. Nggak akan mau dia jawab. Ya, nggak akan mau dia jawab. Kamu cukup tanya, sebutkan aja nominalnya berapa gitu loh. Jadi dari sana kamu bisa sinkronkan dengan aplikasi mana nanti. Oke. Udah selesaikan semua 1 jam ke depan, nggak selesai jangan harap berhenti. Dan inilah tujuan mereka. Semua rekan-rekan kau dan akses kontak sudah kami kantongi. Nah, sesuai kan yang saya sampaikan kan. Jadi akses kontak yang mereka punya itu tujuannya ya untuk dirimu sendiri. Nggak ada dia sebarluaskan ke tempat lain. Jadi tujuannya kayak gini, semua rekan-rekan kau dan akses kontak sudah kami kantongi. Nah, itulah yang saya sebut itu. Jadi ini bagian dari sandraan aja gitu loh. Jadi dia pegang datamu, habis itu dia, kamu kalau tidak bayar, kami hubungi nih si A, si B, si C dan segala macam. Jangan karena hutang tidak seberapa, kamu malu. Tapi ini cuma dikirim kepadamu melalui WA tadi. Kalau seandainya WA-mu itu nggak ada, dan ini semua nggak ada, ya, itu semua hilang gitu loh. Mereka nggak apa gunanya, ya kan? Dia hubungi orang lain nggak ada gunanya juga. Ya paham ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda capek-capek nanyain. Ditanya Anda dari aplikasi apa, dia nggak akan mau jawab. Perlu saya tagih ke anak-anak kau ini ya, dan itulah tujuan dia gitu loh. Ya kan, dia kirimin lagi tuh, dia kirimin lagi gambar yang telah dia kantongi ke WhatsAppmu, dia kirimin ke WhatsAppmu. Nanti di sana dia perlu saya hubungin ini. Kan membuat kamu ketakutan tuh, membuat kamu panik. Makanya saya bilang, selagi kamu masih membaca chat WhatsApp mereka, ini tidak akan pernah berakhir. Kamu akan sibuk gali lubang tutup lubang. Kamu akan sibuk jual-jual asetmu. Kamu akan sibuk cari talangan dana. Tapi kalau kamu tidak baca lagi chat WhatsApp mereka, semuanya aman, terkendali kok. Ya kan? Ganti nomormu, selesai 20.000. Hapus WhatsAppmu, selesai. Hapus emailmu, selesai. Tinggal apa PR-nya yang belum selesai, Bang? Pemikiran. Berdamai dengan diri sendiri, ini butuh waktu. Ya, makanya kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kalau Anda muslim, ya udah tundukkan kepalamu ke lantai, laksanakanlah kewajiban lu 5 waktu sehari semalam. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Ini kalau kita lanjutkan, ini apa lagi nih? Ini ada lagi nih ya. Ini apa nih? PT Mitra Aset Sejahtera. Ini koperasi atau apa sih sebenarnya? Surat jalan sudah ready, Bu. Ibu di rumah atau di tempat kerja? Kalau di rumah saya konfirmasi ke RT RW, kalau di tempat kerja biar saya kompir atasan untuk penjemputan dana lunas ke tempat ibu. Ini pasti dia bilangin selesaikan sekarang juga katanya ya. Mau diselesaikan di rumah atau ditransfer, Bu? Nah, itu udah mulai dia kan. Ya enggak? Jadi bagaimana, Bu, tanggung jawabnya? Dan di sini teman-teman bisa logikakan juga. Debt collector kalau dia mau datang ke rumah, dia nggak akan mengirim-ngirim surat-surat seperti ini. Ya, ini kalau dia sudah mengirimkan surat seperti ini, katanya mau konfirmasi RT RW atau katanya mau konfirmasi atasan segala macam, itu menandakan mereka tidak akan pernah datang. Ya, kan kita bisa pakai logika terbalik. Logika terbalik, bagaimana mungkin dia mau menemui suatu nasabah tapi dia kasih tahu dulu, sementara nasabahnya sedang bermasalah, yang ada nasabahnya kabur. Oke. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi logikanya harus terbalik. Jangan bawa perasaanmu, pakai logikamu. Kalau ibu belum bisa melunasi tagihannya, ibu bisa cicil dulu. Terus kalau dia bilangin seperti ini, terus kata-kata yang dia bilangin surat jalan sudah ready ini buat apa? Nah, itu pakai logika kita. Kalau kita dihantui dengan rasa takut, hal-hal seperti ini kita nggak sampai ke sana. Ya, jadi tolong ya teman-teman semuanya. Yang baru-baru telat bayar, ya. Seperti di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi. Ini apa lagi nih? Sami-sami ini sampaikan untuk segera selesaikan tanggung jawabnya sekarang. Ya tanggung jawabnya sekarang itu di aplikasi apa gitu. Yang jelas ini aja buat teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar seperti di Kredit Pintar, di EasyCash, ada pun di Samir, 360 Kredit dan lain sebagainya. Tolong kendalikan cara berpikirnya. Ya, yang jelas kalau
hati Anda tidak bisa diajak kompromi, hati Anda ini selalu baperan, dikit-dikit selalu bawa perasaan dan segala macam, saya berharap Anda memutus semua komunikasi yang terhubung dengan debt collector pinjol ataupun pinjol. Ya, komunikasi yang terhubung itu hanya 3. Telepon, WhatsApp, dan email. 3 ini aja Anda ganti, udah selesai teman-teman semuanya. Ngapain harus ribet-ribet? Tinggal Anda bisa fokus cari uang, yang mau kerja-kerja, yang mau berusaha-berusaha, yang mau nabung-nabung, yang mau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Jadi ngapain repot-repot, semuanya harus diartikan. Ini yang dia sampaikan diartikan juga. Ini yang dia ucapkan diartikan juga. Ribet hidupmu gitu loh. Duit nggak ada aja udah semua masalah di dalamnya kok. Ya kan? Ketika duit tidak ada, semua masalah muncul itu gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambah lagi. Ya, yang penting Anda selesaikan, itu cara gampang, itu simple. Putus komunikasinya, semuanya tamat. Dan itu aman 100%. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie.